Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Usi Sofia Andini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ekonomi makro nih. Apa sih materi yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita bahas sama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Dalam artian, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar serta jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah uang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Dan investasi ini akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mengevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya ada bentuk dari kebijakan ekonomi moneter. Bentuk kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi atau disebut dengan kebijakan uang ketat. Dan materi yang terakhir yaitu kebijakan moneter Islam. Dalam sistem konvensional, suku bunga menjadi alat pengendali dalam kebijakan moneter. Sedangkan dalam Islam, sistem bunga ini tidak diperkenankan adanya. Kenapa demikian? Karena dalam Islam tujuan dari kebijakan moneter ini berfokus pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi, sehingga seluruh faktor ekonomi seperti distribusi dan konsumsi harus dioptimalkan penggunaannya. Maka dari itu, perputaran uang dalam Islam dapat dilakukan pada kegiatan seperti produksi bisnis bagi hasil atau disebut dengan musyarakah dan mudharabah apabila tidak dapat memproduktifkannya. Sekian materi yang kita bahas kali ini.
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.